Ya, sejumlah lembaga survei kembali merilis peta elektabilitas Capres 2024. Sejumlah nama, baik dari kalangan kepala daerah dan juga politisi, masih bertengger di jajaran tokoh dengan elektabilitas yang tinggi. Namun dari sederet nama Capres potensial, bagaimana peluang Capres yang tidak berasal dari kubu di luar istana? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga Bang Andi Sindulingga, inisiator kolaborasi warga Jakarta. Selamat malam Bang Andi Sindulingga, Bang Adi Praitno, apa kabar? Sehat-sehat? Malam, Renhat, malam. Ya. Malam, Bang Andi. Oke. Malam, pagi. Ya, malam hari ini kita coba mau mengulas potret survei yang juga dilakukan oleh Bang Adi Praitno. Tadi Bang Adi Praitno, saya langsung ke Anda dulu deh Bang Adi. Jadi Anda mengatakan ada 10 nama capres potensial itu semuanya kemudian adalah Jokowismen. Artinya orang-orang yang berasal dari kubu di istana atau lingkaran Presiden Joko Widodo. Nah, pertanyaannya sekarang kemudian bagaimana dengan peluang nama-nama yang ada di luar istana? Apakah itu semua terkonsentrasi ke nama Pak Anies Baswedan atau ada nama-nama lain yang menurut survei Anda punya potensi yang besar? Nah, Reinhardt, pertama saya ingin mengatakan bahwa survei yang kita lakukan kemarin itu adalah key opinion leader ya. Yang kita wawancara itu adalah tokoh aktivis yang menurut kita memahami soal situasi politik nasional menuju 2024. Di 34 provinsi ya, itu kalangan aktivis, ada yang rektor, ada kemudian aktivis LSM dan seterusnya dan seterusnya. Mereka kita minta untuk memberikan skor 1 sampai 10 lah kira-kira begitu ya. Nah, nama-nama yang kita sodorkan adalah 11 nama capres yang menurut kita dalam survei selalu muncul ya, yang dipersepsikan sebagai capres kandidat yang potensial bisa maju di 2024. Nah, kalau dihitung rata-rata ternyata dari 11 nama itu ya totally adalah orang yang saat ini memang terafiliasi ke istana. Sebut saja misalnya ada Prabowo, ada kemudian Ganjar, ada Sandi, di situ ada Erick Thohir gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan adalah orang-orang yang saat ini inline dengan kekuasaan. Di luar itu sebenarnya publik melihat satu-satunya orang yang di luar kekuasaan politik adalah Anies Baswedan. Kan itu yang kemudian muncul satu pertanyaan dari wartawan, sekalipun Anies misalnya masuk dalam 3 besar, kenapa elektabilitasnya cenderung agak sedikit jauh misalnya dari Prabowo ataupun Ganjar ya, dari jarak persepsi opini publik yang misalnya sering kita rilis. Temuan dari beberapa data yang kita olah misalnya, ternyata pemilih-pemilih yang merasa kecewa dengan Jokowi, yang kemudian merasa sebal dengan kebijakan-kebijakan kontroversi pemerintah, itu ternyata tidak otomatis kemudian beralih mendukung Anies misalnya. Mungkin ini kurang sentuhan ya dari Anies untuk diolah sebagai bahan kapitalisasi sebenarnya untuk mendongkrak elektabilitasnya. Dan sebagian yang lainnya, kelompok-kelompok yang kecewa ini lebih wait and see sebenarnya, melihat kira-kira yang siapa bakal dipilih oleh mereka. Tapi secara umum dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan ada ceruk pasar yang sebenarnya cukup positif yang sebenarnya bisa diolah oleh Anies, karena kalau dipersepsikan oleh publik di luar non-pemerintah saat ini hanya Anies, bukan AHY. Tidak dapat kalau AHY postur dan portofolio politiknya sebagai tokoh non-pemerintah yang kemudian diproyeksikan sebagai tempat bernaungnya kelompok-kelompok yang anti dan kecewa terhadap pemerintah. Inilah yang kemudian saya sebut tidak inline. Misalnya ada sekitar persentase 36% masyarakat yang kecewa terhadap kinerja pemerintah, yang sering mengkritik. Tapi kenapa misalnya elektabilitas Anies itu kisaran angkanya 11 ataupun 12%. Ini yang kemudian data-data yang kita olah dalam berbagai temuan yang kemudian dipertanyakan oleh teman-teman wartawan kemarin. Ini yang saya sebut sebagai jalan panjang menuju 2024 serba dinamis, karena memang tergantung momentum ya, Reinhardt ya. Itu yang kemudian saya di highlight gitu di beberapa media oleh teman-teman, Anies gagal mengkapitalisasi kelompok-kelompok kritis gitu ya sebagai bahan elektabilitasnya. Kira-kira begitu Reinhardt secara umum. Ya, baik Bang Andi, pemilih kritis atau orang-orang pemilih Presiden Jokowi yang kemudian kecewa dari yang Anda potret di survei ini kemudian masih kemana arah suaranya kalau kemudian belum dimaksimalkan oleh capres di luar istana, katakanlah Pak Anies yang disebut-sebut berpotensi, lalu saat ini potretnya ini kemana lari suaranya? Apakah kemudian juga masuk ke dalam orang-orang yang dianggap dekat juga dengan Presiden, dekat dengan istana?
Ya, sebagian yang lainnya itu sebenarnya belum menentukan pilihan politik ya. Meski sebagian yang lainnya juga itu terdistribusi ke tokoh-tokoh yang dulu berseberangan dengan Jokowi. Ada Sandi dan Prabowo juga mendapatkan insentif. Karena dalam banyak hal, sebagian pendukung Jokowi, maksud saya sebagian pendukung Prabowo, sebagian juga pendukungnya Sandi, itu banyak yang tidak puas dengan sikap politik yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang kontroversial. Artinya kalau masih ada tokoh-tokoh oposan dalam tanda kutip yang masih melekat pada Sandi dan Prabowo, itu kemudian tidak bisa diangkut secara total sebenarnya oleh Anies misalnya sebagai orang yang saat ini memang diproyeksikan di luar kekuasaan pemerintah. Pada level yang lain misalnya saya mencoba untuk menjelaskan pada kelompok-kelompok yang saya sebut kecewa itu, yang sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang kritis Reinhard ya. Mereka tahu persis bagaimana portofolio dan personifikasi politik kandidat yang menurut mereka itu layak dan pantas dipersepsikan sebagai orang yang akan diusung untuk 2024. Sebagian besar memang ke Anies, sebagian kecil itu lari ke Sandi dan Prabowo, sebagian kecil yang lainnya sebenarnya lebih tidak memutuskan pilihan politiknya saat ini. Mereka bilang rata-rata wait and see karena Belanda masih jauh. Kira-kira begitu secara umum. Oke, saya ke Bang Andi Sindulingga. Bang Andi, bagaimana Anda menanggapi potret survei yang belakangan ini juga dikeluarkan sejumlah lembaga yang masih menempatkan sebetulnya nama-namanya masih belum banyak bergeser ya, masih Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, tapi ada highlights tadi dari Bang Adi Praitno bahwa selama ini elektabilitas Pak Anies cenderung masih berada di angka yang cukup berjarak dengan nama-nama yang lain, padahal kemudian masih bisa untuk mengkapitalisasi ceruk suara pemilih. Anda sependapat demikian, Bang Andi? Ya, yang pertama kalau kita lihat ya dari banyak survei, itu setiap survei itu highlight-nya beda-beda itu. Jadi kita misalnya kayak ini, misalnya saya membaca, saya sengaja print ini ya, key opinion leader ini yang digagas oleh Bung Adi Prayitno dengan 207 tokoh ya. Kalau di breakdown di setiap provinsi itu ada 6 responden, kecuali Jakarta yang lebih banyak ya, 12 gitu. Nah ini saya nggak tahu, di sini saya tidak sepakat di sini ada term electability ini, karena ini opini ini, nggak bisa dipahami sebagai electability. Itu yang penting dulu. Nah yang kedua, kemarin juga ada survei terbaru juga, SMRC kan bicara soal kelompok kritis. Mereka mendefinisikan, ini kan definisi dari para surveyor tentunya, memframing, membuat bagaimana kelompok kritis itu kemana preferensinya. Yang mereka katakan sekitar 75% masyarakat yang menggunakan gadget dan alat-alat akses informasi lainnya. Nah, di situ memang Anies terlihat tidak menonjol. Termasuk dalam, saya kembali ke soal key opinion leader ini, kalau kita lihat berdasarkan apa yang dirumuskan oleh pensurvei dalam hal ini parameter, maka Anies dan Ganjar itu menurut saya masih dalam batasan ruang lingkup yang sama dibuat oleh kategorisasi oleh parameter sendiri. 6 sampai dengan 799 itu masuk kategori baik. Nah, jadi kalau dilihat dari situ, sebenarnya Anies Ganjar, bahkan di situ disebutkan ada Sandiaga Uno ya, yang 3 Pak Prabowo di bawah nomor 6. Menurut saya itu masih sama persepsinya. Nah, tinggal yang kita mau compare adalah apakah key opinion leader yang diambil sampelnya oleh parameter ini itu akan berbanding lurus dengan electability. Nah, itu yang menurut saya pertanyaan yang perlu. Kalau kita lihat di sini juga, kita lihat hampir semua lembaga survei, hampir semua, ada juga yang berbeda. Tapi kalau kita ambil rata-rata, itu top 3-nya itu adalah Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, atau sebaliknya, dan sebaliknya. Tapi top 3-nya 3 nama itu. Tapi dalam key opinion leader, itu Pak Prabowo ada di range ke-6 kalau dilihat dari range-nya ya, ke-6. Tapi kalau dilihat dari angka rata-ratanya itu masih satu kategorisasi. Apa kategorisasinya? Kategorisasi baik. Dan tidak ada satupun dari nama-nama yang disajikan itu yang masuk kategori sangat baik. Dan tidak ada yang menurut saya nggak tahu sepanjang mata saya melihat
yang agak terlalu rendah ya. Nah tapi menurut saya ini adalah masukan, ya masukan yang baik buat siapa saja nama-nama di sini. Kan capresnya belum nih. Jadi kalau dikatakan Hendra tadi adalah capres, capresnya belum. Nah Pak Anies itu masih gubernur DKI Jakarta, belum menjadi calon presiden, dan dia belum melakukan kerja-kerja yang terukur sebagai calon presiden. Nah kalaupun pekerjaannya selama ini sebagai gubernur dianggap punya implikasi yang positif, yang digadang-gadang orang sebagai calon presiden, itu soal lain. Tapi Pak Ganjar, Pak Anies hari ini termasuk Pak Prabowo itu cuman yang kita bisa lihat itu masih ada waktu, yang tadi kata Bung Adi tadi itu Belanda masih jauh tadi itu, masih ada waktu untuk melakukan serangkaian aksi-aksi politik untuk mendapatkan dukungan dan simpati publik, khususnya yang dimention oleh Bung Adi tadi adalah yang sekitar 35-36% yang kecewa terhadap pemerintahan Pak Jokowi yang tidak bisa diambil ya. Katanya lebih banyak itu memilih diam atau undecided voters yang belum menentukan arah pilihannya. Nah itu saya kira komentar saya begitu. Oke, Bang Adi ada tanggapan Bang, silakan. Ya kan sebenarnya ada pertanyaan dari wartawan. Jadi Bang Adi dengan PPI dan PRC itu ini kan top 3-nya nggak pernah berubah tuh pasti kalau nggak Prabowo, Ganjar, dan Anies lah. Itu selalu inline secara berubah. Tapi ada yang kemudian bertanya yang memunculkan angka persentase. Kalau dalam survei key opinion leader itu bukan persentase, tapi nilai yang kita minta. Kita minta untuk memberikan nilai dari 1 sampai 10 dari 11 kriteria yang kita pilih lah, kira-kira begitu secara umum. Nah tapi ketika ada pertanyaan dari wartawan tentang 3 besar, yang kemudian menunjukkan angka-angka elektabilitas, di situ muncul persentase. Kenapa sih misalnya Anies itu dalam beberapa survei, mereka juga mengutip survei kita misalnya dapat 12%, kemudian Ganjar itu dapat 17 dan Prabowo itu misalnya dapat 20, baru kemudian kita buka data-data yang based on opinion publik, tidak lagi berdasarkan KOL atau key opinion leader. Dalam temuan kita yang secara rilis terbuka beberapa bulan yang lalu kita sebutkan bahwa kelompok-kelompok yang kritis dalam arti itu kritis yang mempreteli kebijakan pemerintah ya. Mungkin berbeda dengan SMRC. Kelompok kritis itu adalah kelompok rasional ya, yang mereka punya gadget, tingkat pendidikannya di atas rata-rata, dan mereka punya handphone dan lain-lain. Nah kalau kita, yang kita persepsikan key opinion leader itu adalah orang-orang tertentu, jumlahnya juga terbatas. Kembali ke pertanyaan wartawan itu, kita bilang bahwa kelompok kritis itu adalah kelompok yang kecewa dengan berbagai kebijakan politik pemerintah ya. Misalnya soal revisi Undang-Undang KPK, tentang Undang-Undang Cipta Kerja, isu-isu terkait dengan mahalnya minyak goreng gitu, dan seterusnya. Angka itu besar ternyata. Persentase yang kita temukan misalnya kurang lebih 35 atau 36% ya. Nah kalau kemudian itu dibaca sebagai orang yang kecewa dan akan memilih kemungkinan figur di luar pemerintah karena menghindari istilah capres, kan hanya ada Anies, kenapa tidak bulat sih ke Anies gitu. Tapi kemudian Anies cuma mendapatkan 12%, tidak 35%. Sebesar kelompok orang yang kritis dan kita sebut juga rasional ini. Ternyata ketika ada cross tabulasi, ya rata-rata pemilih mereka itu satu, memang karena rasional, mereka tidak buru-buru menentukan pilihan politik. Ada juga loyalis yang dimiliki oleh Prabowo dan kemudian Sandiaga Uno. Di situ sebenarnya riwayat berita itu kemudian dinaikkan oleh teman-teman CNN Reinhardt. Ada dua hal. Pertama tentang key opinion leader yang kita persentasekan. Rata-rata tokoh itu nilainya 6, 7. Sebenarnya hampir setara semuanya. Nilainya cukup baik. Tapi ketika ada pertanyaan tentang 3 besar, kenapa rentang margin antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar ini seringkali agak sedikit jauh. Misalnya selisihnya 9, 8 gitu. Ada apa Pak Adi? Kira-kira begitu. Maka kemudian kita coba tampilkan data-data kita yang lain yang based on opinion publik. Di situ muncul angka persentase. Jadi secara umum kalau key opinion leader kita nggak menyebut persentase, itu nggak ada logikanya. Yang adalah penilaian skor yang kemudian kita pakai pendekatan Likert itu ya, dari 1 sampai 10 kemudian kita konversi dari kualitatif menjadi kuantitatif. Dan itulah suara-suara yang muncul kemarin. Itu kira-kira Reinhardt. Bisa dipahami. Saya ke Bang Andi lagi. Bang Andi, ada apa pendapat Anda, pandangan Anda kalau kemudian kita melihat juga hasil survei yang lain sebetulnya memang ada jarak yang cukup lah ya, antara elektabilitasnya Pak Anies dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo Subianto.
padahal panggungnya jelas sekali Gubernur DKI Jakarta gitu ya. Tapi kemudian belum terkonsolidasi kira-kira mungkin gitu. Belum bulat suara pemilih yang kecewa atau non pemilih Presiden Jokowi ke Pak Anies Baswedan sendiri. Menurut Anda dari temuan-temuan survei itu apa yang bisa Anda baca, Bang Andi? Yang pertama yang diklarifikasi oleh Bung Adi tadi itu, saya kira itu penting saya suarakan kembali bahwa itu yang ada di media-media berita itu kan presentasinya adalah key opinion leader, tapi pertanyaan wartawannya terkait electability, kemudian Bung Adi menjawab dengan data-data di luar dari key opinion leader. Itu yang menurut saya yang jelas tadi ya, terang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno, sehingga saya juga sempat membaca itu, sempat loh di mana itu prosentasenya, saya tidak melihat persentase sementara saya lihat skor. Tapi saya kira sudah dijelaskan dengan baik dan itu clear. Nah yang kedua terkait soal survei ini. Jadi gini ya, Bung Renat, kita lihat ya, survei 2012, 2013 itu survei itu tidak banyak orang. Megawati, Prabowo, Pak Amin Rais, ya itu nama-nama, dan ada SBY sebagai incumbent masih dimasukkan namanya. Coba kita periksa survei itu nggak banyak. Itu 4-5 nama yang disurvei oleh para lembaga-lembaga survei. Nah, hari ini mulai dari setahun yang lalu itu kalau survei itu 10, 15, 20. Jadi sehingga angkanya itu tidak ada yang determinan. Calon, makanya kalau dibangun narasi ya, dari survei-survei itu, maka tumbuhlah narasi, kalau kita mau frame gitu ya, bahwa tidak ada satupun calon yang betul-betul kuat, yang lebih dari 25%. Kira-kira pakai ukuran seperti itu misalnya. Nah, sekarang begini, kalau kita mau lihat calon itu kuat, betul-betul preferensinya nampak, dan semakin memperkecil undecided voters, nanti pada kita bisa lihat ketika orang ini sudah benar-benar mendapat dukungan dari partai politik. Itu biasanya yang undecided tadi itu pasti akan mengecil. Orang-orang yang ya sekarang kalau di survei pun dia datang lembaga survei, ngomong sama dia udah nanti lah itu, dia bilang dia tidak jawab lagi gitu ya, karena dia sudah tahu sekarang ini survei-survei ini kan untuk begini-begini. Dia tidak akan jawab. Itu perilaku juga para responden yang kelompok-kelompok kritis ini. Dia tidak akan mungkin menjawab secara terbuka preferensinya pada hari ini, kecuali orang-orang misalnya seperti saya, misalnya kalau ditanya saya jawab gitu ya. Tapi banyak dari mereka yang tidak mau jawab. Nah kalau yang kedua, yang pertama tadi itu kalau sudah ada partai politik. Nah yang kedua, kalau kita survei, kita frame, kita bungkus dia, kita bingkai, itu hanya 5 dan 3 nama. Atau kalau tidak mau 5 dan 3 nama, dalam setiap survei yang banyak itu secara bertahap dikerucutkan. Menjadi 15, menjadi 10, menjadi 5, dan menjadi 3. Dan menjadi 2, hingga ketahuan kalau head to head itu seperti apa. Nah, ini kalau kita mau mengedukasi publik untuk membuka semua data itu dengan baik dan benar. Nah, saya tidak tahu Bung Adi Prayitno, tapi saya tahu ada banyak lembaga survei yang tidak membuka data itu. Nah, misalnya contoh lagi ya, kalau kita betul-betul mau jujur untuk menyampaikan sesuatu yang baik, ya, memberikan nutrisi yang positif untuk masyarakat kita. Setiap survei itu pasti dimulai dengan top of mind. Apa sesungguhnya yang ada di kepala publik. Maka kalau mulai dari top of mind, makanya harus dibikin simulasi juga. Yang top of mind itulah yang terus dijejelin kepada publik. Sehingga ketika dia dibikin nama, pakai kartu nama dengan secara tertutup, misalnya, dia akan kelihatan. Tapi kan tidak. Ada beberapa lembaga survei menyodorkan nama-nama yang tidak ada dalam top of mind of publik. Itu yang saya katakan, kadang-kadang elit ini juga mengintervensi publik. Nah itu saya setuju dengan Anthony Harold Burns ya, dalam konsep and theory of modern democracy yang menggugat soal elitisme ini. Ya, elitisme itu yang dianggap absurd dijadikan sebagai teori oleh Harold. Nah itu pikiran saya seperti itu. Jadi terakhir saya ingin mengatakan bahwa
kalau kita mau lihat signifikansinya, maka semakin kecil calon-calon itu, semakin besar elektabilitasnya. Semakin dilebarkan, semakin banyak, itu semakin kecil-kecil elektabilitasnya. Ya kira-kira gitu, Bung Reinhardt, pendapat saya. Iya, menarik. Kita lanjutkan setelah break ya, Bang Andi dan juga Bang Adi Praitno. Jadi kembali ke pertanyaan awal, kalau begitu, seberapa besar peluang capres yang diasosiasikan datang dari kubu di luar istana? Apakah punya peluang yang sangat besar atau kemudian akan sulit menandingi orang-orang yang dikatakan Bang Adi itu Jokowi's man, kira-kira gitu. Kita break, kami akan segera kembali. Baik, tadi sudah banyak yang kita bahas bersama dengan Bang Andi Sinulinga dan juga Bang Adi Praitno soal elektabilitas capres dan kita bedah tadi beberapa. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal, saya ke Bang Adi Praitno dulu kalau begitu. Jadi seberapa besar kemudian peluang nama-nama di luar yang diasosiasikan dekat dengan istana atau berasal dari istana ini bisa menandingi capres calon-calon yang lain, katakanlah Pak Anies atau mungkin nama-nama yang lain, Bang Adi? Kalau dilihat ceruk pemilihnya tentu di luar pemerintah, calon di luar pemerintah, atau figur di luar pemerintah. Ini kan relatif punya pasar yang relatif lebih besar ya. Karena kalau yang saya sebut All Jokowi's Man tadi ini kan berhimpit-himpitan. Ya. Priuk dan ceruk yang sebenarnya saling menyempit. Nah, dalam berbagai kesempatan selalu terbuka saya mengatakan kenapa kelompok-kelompok kritis yang kecewa ini tidak otomatis lari kepada figur yang dinilai punya potensi maju di 2024. Antara AHY dan Anies yang paling menonjol tentu Anies yang kemudian dilihat oleh publik yang paling mungkin bisa di-endorse sebagai figur yang antitesa gitu ya terhadap figur-figur yang nantinya akan diusung oleh pemerintah. Itu satu. Ternyata orang-orang yang kecewa itu, Reinhardt, kalau kita breakdown dari data yang kita miliki, adalah orang-orang yang relatif mereka engage ya, peduli dengan kehidupan politik keseharian, tentang harga-harga, tentang informasi soal kegaduhan elit, usulan tentang penundaan presiden dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun mereka kecewa, tidak otomatis dia pindah ke lain hati. Banyak yang ngedan di tempat gitu ya, menjadi undecided voter, belum menentukan pilihan politik. Tapi pada saat yang bersamaan, ada pemilih tradisional sebenarnya. Pemilihnya Sandi dan Prabowo itu yang sebenarnya dia iman politiknya turun naik. Dia kadang dukung pemerintah kalau betul kebijakan politiknya, tapi juga sering kritis terhadap pemerintah kalau kemudian kebijakan-kebijakannya cerong. Inilah psikologis pemilih kita sebenarnya yang agak rumit untuk dihitam putihkan dari sekarang ya. Tapi secara umum, opini publik ini kan sebenarnya industri baru dalam politik yang harus kita nikmati ya. Dulu kalau bicara politik kan pasti hanya elit-elit tertentu yang dibicarakan, ketua umum partai, anggota dewan, calon presiden tertentu, hanya itu yang kemudian diperhitungkan termasuk darah biru. Rakyat kecil seperti Pak Adi ini, petani, nelayan kan nggak pernah dihitung. Adanya survei opini publik atau key opinion leader sebagai bentuk untuk memotret bagaimana aspirasi masyarakat tentang persepsi dan pandangan mereka soal orang yang dinilai punya kapasitas, potensi, dan tentu saja di profiling punya kesempatan maju untuk di 2024. Makanya berseliweran opininya. Dia up and down, suka turun naik, tergantung suasana hatinya. Yang kedua yang paling penting kalau ditanya, apakah orang yang kemudian dipersepsikan maju di luar kekuasaan ini bisa leading? Ya tergantung bagaimana pesona politiknya. Pak Anies misalnya kalau nggak salah di bulan Oktober ini akan berakhir masa jabatan politiknya sebagai gubernur. Apakah Pak Anies bisa menunjukkan aroma dan pamor politiknya sebagai the one and only di luar basis non-pemerintah? Jangan-jangan muncul figur baru misalnya. Siapa tahu Pak Gatot muncul gitu, atau Ustaz Somad gitu muncul, yang juga punya irisan yang sama sebenarnya dengan Pak Anies pemilihnya. Misalnya kalau kita lihat dalam beberapa nama, pemilih-pemilih Islam itu, kalau ada namanya Ustaz Somad, Gatot Nurmantio, Anies, itu suara Anies relatif nggak terlampau kuat. Dia terdistribusi tuh ke Ustaz Somad gitu, ke Gatot. Tapi kalau dihilangkan nama Gatot, nama Ustaz Somad, pemilihnya pindah ke Anies gitu loh Mas. Makanya ini yang saya kira, apakah panggung politik tetap bisa dipelihara oleh Anies setelah tidak jadi gubernur? Yang kedua tentu soal keberpihakan. Anies selama ini kan memang sangat nyentrik dalam arti dia adalah antitesa sosok tokoh yang selalu dihadap-hadapkan dengan pemerintah saat ini. Siapapun tokoh yang dilahirkan dari pemerintah yang bakal diusung nantinya, maka lawannya adalah Anies Baswedan. Positioning politik ini kalau bisa dirawat
tidak nyerong ke tengah, tidak nyerong ke kiri, mungkin saja kelompok-kelompok kritis yang saat ini sebenarnya cukup banyak ini bisa dikapitalisasi sebagai berkah dari demokrasi yang kemudian bisa diwujudkan sebagai elektabilitas. Tentu sebagai bekal untuk menuju 2024. Karena pada saat yang bersamaan, di internal koalisional pemerintah, nama-namanya kan trennya juga mulai positif. Misalnya Ganjar itu kan kalau kita pakai survei opinion publik, dia naiklah sedikit-sedikit gitu ya, nempel Prabowo. Kemudian dulu ada Sandiaga Uno, yang tidak pernah diperhitungkan namanya menjadi salah satu kandidat capres. Setelah kalah pemilu, kan hilang namanya. Tapi belakangan dia nempel, muncul lagi, rebound namanya. Yang kemudian dinilai orang cukup pantas juga untuk menjadi salah satu orang yang diproyeksikan maju, masuk 4 besar gitu ya. Key opinion leader juga dia bersandingan dengan Ganjar, dengan Anies, kemudian dengan yang lain seperti Ridwan Kamil dan seterusnya. Kan itu saja sebenarnya, fluktuatif. Tergantung bagaimana suasana hati dan tentu saja keberpihakan politik yang didesain ke depan. Oke, Bang Andi Sinulingga, bagaimana pendapat Anda kalau kemudian pesona Pak Anies kira-kira setelah kemudian turun sebagai gubernur ini masih bisa memberikan efek elektoral kah atau tidak begitu? Dari tanggapan Anda seperti apa soal itu? Dan apakah kemudian perlu ya orang-orang yang di luar istana ini, nama-nama yang muncul ini kemudian berusaha untuk masuk ke ceruk pemilihnya Pak Jokowi sebelumnya? Oke, itu ada dua pandangan. Pandangan yang pertama yang mengatakan Anies kehilangan panggung, nah karena itu bisa menggerus elektabilitasnya. Itu pandangan yang pertama. Ada argumentasinya tentu. Nah, pandangan yang kedua adalah justru Anies bisa membuat panggung dan lebih bebas. Karena Anies ini hari ini quote unquote itu kan tahanan kota. Dia sulit sekali untuk keluar. Dia ada undangan misalnya ke Bengkulu. Begitu diundang ke Bengkulu, ada acara pernikahan kerabat, kemudian mampir ke tempat Pak Karno diasingkan di rumah Ibu Fat kalau tidak salah. Muncul di sosial media, kemudian diserang orang, gitu ya. Para hatersnya menyerang. Dia bikin acara beli padi misalnya, beras di Jawa Barat, di Jawa Timur, juga begitu. Jadi relatif Anies sulit sekali keluar Jakarta. Nah, kalau dia sudah tidak gubernur, maka dia akan mudah sekali untuk keliling Indonesia dan membuat panggung-panggung sehingga namanya tetap ada dalam ruang publik. Nah, ini pandangan yang kedua justru mengatakan Anies akan diuntungkan, dia akan lebih leluasa, sementara Pak Ganjar habis 2023 kan, Pak Ridwan Kamil juga habis 2023. Kira-kira begitu, dia punya kesempatan waktu kurang lebih selama 1 tahun untuk keliling Indonesia, menjumpai masyarakat di bawah. Dan saya kira saya lebih setuju dengan pandangan yang kedua. Kenapa? Karena jangankan Anies ya, ini saya bikin perumpamaan sering begini ya, Bung Renhat. Kalau cara berpikirnya orang tidak punya jabatan, dia akan kehilangan panggung, maka Giring Ganesa itu nggak punya jabatan apa-apa itu dia, kecuali ketua umum partai. Dan ketua umum partainya juga tidak lulus threshold. Nah tapi dia nyanyi-nyanyi di pinggir jalan aja ditongkrongin. Dan bahkan ada kanal YouTube, saya nggak usah sebut misalnya, itu bahkan media-media juga memplototinya, memplototi apa yang sedang dinarasikan si A, si B dari kanal YouTube itu, dan kemudian wartawan menuliskannya atau bahkan menjadikan isu di media. Jadi saya kira, saya meyakini bahwa kalaupun nanti sudah selesai Oktober, itu Pak Anies tidak akan kehilangan panggung. Itu yang pikiran saya yang pertama. Yang kedua, terkait soal bagaimana mengambil ceruk orang-orang yang relatif kecewa. Nah, itu kan kecewa. Saya secara pribadi, saya mendukung Pak Jokowi 2 periode. Dari mulai 2014 sampai kemudian 2019 gitu. Bahkan di periode pertama agak keras karena partai mendukung Pak Prabowo, kita dan kawan-kawan itu memberikan dukungan kepada Pak Jokowi JK sampai kemudian dipecat dari Partai Golkar. Itu dan banyak orang-orang yang memang benar Bung Adi tadi mention, orang-orang yang mendukung Jokowi itu kemudian merasa tidak satisfied terhadap kinerja khususnya periode kedua ini. Kalau periode pertama itu cukup baik ya, periode kedua ini dianggap tidak begitu baik, bahkan cenderung mengarah
diindikasikan dengan isu terakhir tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Yang saya kira termasuk Bung Adi juga ikut menentang itu semua. Tapi orang-orang ini ada yang muncul langsung menampakkan dukungannya. Ada di antara mereka yang istilah Bung Adi tadi ngendon dalam undecided voters dia. Dia merasa ya nanti aja lah, mungkin nanti mereka akan menentukan pilihannya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan begini Bung Reinhardt. Apapun yang disurvei hari ini, itu tidak mencerminkan masa depan. Karena apa? Karena yang disurvei itu hari ini. Nah, makanya kalau bisa ketika dinamikanya berubah, maka juga nanti hasil surveinya akan berubah dia, beradaptasi dengan dinamika yang ada itu. Nah, dinamika itu kan yang buat pak elit politik. Nah, kita belum tahu, kita belum nampak partai A mendukung siapa, partai B mendukung siapa. Ketika dukungan itu jelas nanti misalnya, saya yakin dinamika surveinya juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia dikerucutkan, dari Bung Adi lihat dulu. Kalau misalnya ada 5 nama, Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, AHY, apalagi Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno misalnya dikunci 6 nama itu, berapa angkanya? Kalau 3 dibuang, itu swingnya kemana itu suara itu? Itu akan kelihatan. Dan saya meyakini banyak lembaga survei itu punya data itu. Mereka lihat tidak mungkin lembaga survei tidak punya data itu untuk melihat swing itu. Dan para kandidat-kandidat juga punya untuk mempelajari perilaku pemilih itu. Nah, karena itu yang saya tunggu sebenarnya. Banyak sekali saya tunggu. Satu-satunya yang saya lihat membuat 3 nama itu cuman AIPO ya, kalau saya nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau saya tidak salah, yang mengkerucutkan membuat 15, 10, 5 sampai ke 3 nama. Tapi sebagian besar lembaga survei tidak mengkerucutkan itu untuk melihat kalau Ridwan Kamil nggak ada, kemana swingnya. Kalau Sandiaga Uno nggak ada, kemana swingnya. Kalau Ibu Risma itu nggak ada, kemana swingnya. Kalau Ahok itu tidak jadi calon, kemana swingnya. Itu bisa kita lihat, Bung Reinhardt. Saya kira Bung Adi mengerti itu. Jadi Bang Andi punya keyakinan tampaknya ini soal data survei begitu yang mungkin tidak terbaca oleh publik. Jadi terakhir singkat saja Bang Adi Praetno, jadi apakah mungkin kemudian capres di luar istana ini bisa mengambil hati pemilih Pak Jokowi? Bukankah dalam banyak potret juga sudah terpolarisasi, sudah punya loyalis masing-masing begitu? Singkat Bang Adi Praetno. Ya, saya sebenarnya ingin memudahkan untuk mengkategorisasi. Ini kan capres banyak banget yang berseliweran, dari menteri, dari gubernur, dari ketua umum partai, biar gampang. Kok dipilah-pilah ini kok banyakan yang all Jokowismen. Nah, yang non Jokowismen ini kok kelihatan ya. Cuman Anies Baswedan, AHY itu tidak terlampau kelihatan non pemerintahnya, karena mungkin sikap politiknya sering mendua. Kadang dia mendukung, ya memuji, kadang juga sangat kritis. Maka yang dilihat konsisten dan istiqomah di luar itu hanya Anies. Kalau ditanya kemungkinan ya wallahu a'lam bishawab, saya bukan dukun politik Mas, tapi yang jelas nanti kita akan bekerja secara ilmiah dan akademik, dan tentu saja kita akan mengungkapkan apa yang terjadi. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andi, ada simulasi 3 nama, 2 nama, tentu kita punya Bang. Tapi kan semua hal yang kita punya tidak harus disampaikan kepada publik. Mungkin ini untuk memperkaya buat diri kita aja. Terima kasih. Kira-kira begitu Bang Reinhardt. Bang Andi sepertinya sudah punya. Bang Andi punya, cuma tidak disampaikan ke publik. Baik, terima kasih Bang Adi Praetno, Bang Andi Sinulinga untuk diskusi yang sangat menarik. Kita akan lihat dinamikanya ke depan seperti apa. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Baik, selamat malam Reinhardt. Terima kasih. Terima kasih Adi. 8 jasad karyawan PTT yang menjadi korban pembantaian kelompok bersenjata di Beoga, Papua dalam proses pemulasaran. 4 dokter disiapkan untuk membantu mengidentifikasi korban. Kami akan segera kembali.